Nah, umat Tuhan, saya ucapkan selamat pagi, salam untuk kita semua. Senang sekali melihat wajah-wajah Anda dari tempat ini. Sebelum lampu dipadamkan, saya happy sekali melihat nomor-nomor yang keluar hari ini. Ada nomor 92, 95, dan 70-an, dan lain-lain nomor, semuanya sangat memberkati saya. Oke, nah hari ini saudara kekasih kita, seperti yang sudah saya kemarin sampaikan, bahwa kita juga akan bahas tentang menjadi miskin di hadapan Allah. Supaya seimbang, bukan saudara? Jadi harta benda versus harta sejati. Hari ini kita bahas tentang apa saudara? Kita bahas menjadi apa? Menjadi miskin di hadapan Allah. Nah, saudara mesti catat itu baik-baik. Matius 5 ayatnya yang ketiga dikatakan demikian. Sama-sama 2, 3, go! Oke, orang ganti namamu atau ganti VLC. 2, 3, go! Berbahagialah VLC yang miskin apa Allah, karena VLC lah yang empunya. Amin. Kerajaan Allah kita akan bahas 1 dekade ke depan. 10 tahun saya akan bahas untuk saudara. Amin. 10 dekade saya akan bahas untuk saudara kerajaan Allah. Karena itu harta kita yang luar biasa. Majapahit sudah berakhir. Amin. Tapi kerajaan Allah sedang berlangsung. Kerajaan Allah sedang berlangsung. Dan Anda bukan anggota kerajaan Allah, Anda pewaris kerajaan Allah. Karena dikatakan mereka yang empunya, they owns the kingdom of God. Wow. Apa maksud menjadi miskin di hadapan Allah? Apa artinya itu, miskin di hadapan Allah? Untuk mengerti miskin di hadapan Allah, maka saya akan awali dengan 2 hal pertama sebelum kita masuk mengerti yang ketiga, yaitu miskin di hadapan Allah. Yang pertama, mental miskin. Yang pertama apa saudara? Ya. Mental bermakna segala sesuatu yang berkaitan dengan pikiran dan emosi. Mental mempengaruhi pikiran dan tindakan seseorang. Saudara catat itu baik-baik. Mental bermakna segala sesuatu yang berkaitan dengan pikiran dan emosi. Mental mempengaruhi pikiran dan tindakan seseorang. Katakan, mental saya pengaruhi pikiran saya dan tindakan saya. 2, 3. Pikiran saya dan tindakan saya. Mental miskin ada beberapa pandangan atau bilanglah indikasi mental miskin itu. Yang pertama, merasa tidak layak dan tidak mampu untuk memiliki harta dunia. Ketika dia jalan melewati sebuah tanah yang strategis, yang lihat di kiri ada gunung-gunung, lihat di kanan ada hutan-hutan, lihat di depan ada sawah, dan di balik sawah itu ada pemandangan laut yang begitu indah. Lalu ditanyakan, bisakah engkau beriman atau memiliki tanah itu? Dia bilang apa? Mampus lebih baik. Karena dia beranggapan dia tidak layak untuk apa? Memiliki tanah itu. Oke, supaya kita tidak usah terlalu bikin jelimet, waktu dia lewat wali kota Kupang, lalu dia bilang, kamu mau nggak beli punya rumah di wali kota Kupang? Sampai mampus, kamu tidak akan punya rumah di wali kota, kecuali kamu jadi satpam di wali kota Kupang. Bukan berarti satpam itu rendah, tapi paling tidak, oke lah saya bisa lamar dengan bodiku yang kekar, bisa menjadi satpam. Begitu dia lewat King lagi, dia lewat Novanto Center, ditanya, kamu mau punya rumah kayak begitu? Mampus lebih baik. Kenapa? Karena dia beranggapan kalau dia punya harta dunia, dia mati. Supaya dia jangan mati harus apa? Bermental apa? Miskin supaya umur panjang. Siapa mau punya mertua kayak begitu?
Yang kedua, kalah sebelum berperang, yaitu tidak memiliki semangat perjuangan yang tinggi, tidak percaya bahwa nasib atau hidup bisa berubah jauh lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Katakan sebelum-sebelumnya. Sebelum papa punya papa, itu maksudnya sebelum-sebelumnya. Kami sudah terbiasa bermentalitas miskin. Makan sayur marungga dengan ayam punya bagian belakang itu pesta pora bagi kami. Kalau dada ayam itu waktu masuk minta, itu pun toh yang makan. Maksudnya pinangan. Kalau tidak tahu maksudnya itu pinangan. Itu kesempatan. Tapi ya sudah ada beberapa orang depan yang terlanjur menghabiskan semua yang terbaik. Kalah sebelum berperang. Model begini sampai mati itu sudah bisa begini dan begitu. Punya ini dan itu. Sampai mati ini rumah bisa rubah. Ini motor nih nggak mungkin saya perbaiki. Paling-paling kalau mogok saya minum teh botol daripada beli bensin di botol, beli teh botol saja saya dorong supaya lebih murah. Kalah sebelum berperang. Aduh, bepu anak Ronson mungkin di sekolah di luar kota Kupang. Apalagi di luar negeri, mati sudah. Bukan karena corona, tapi karena dia punya mental miskin. Mental miskin mengakibatkan orang itu kikir. Akibat itu kikir, dia punya pakaian banyak, tapi pakai yang itu saja. Bila perlu sudah rubek di bagian kerah belakang, dia ambil handuk yang sudah lusut tempel tambah di belakang. Jadi handuk dengan kerah baju balap-balapan untuk robek. Apalagi keringannya bergaram tinggi lagi, saudara guys, tanpa yodium. Dia simpan itu pakaian. Kalau anda simpan pakaian, Alkitab berkata, barang dunia ini subject to be eaten by moth. Barang dunia ini termasuk baja sekalipun dimakan oleh ngengatan kara. Pakaian yang anda beli model ini tahun depan tidak ada lagi modelnya, sudah ganti. Pakaian yang kamu simpan hari ini, kamu tidak bisa enjoy, lemari yang enjoy, kacau yang enjoy, kadang-kadang tikus enjoy. Begitu engkau sudah niat, malam ini saya mau pakai pakaian ini karena ini teman saya mengundang saya. Begitu saudara angkat pakaian saudara, sudah bolong di belakang. Itu pun ketahuan waktu di pesta. Lu pakai bolong di depan. Sambil dengan pakaian lagi model. Padahal di pakaian tuh segala macam pakaian ada di situ. Sepatu juga ada segala macam di situ. Ikat pinggang juga ada di situ. Tapi dia orang Tino ini tuturi handayani terus. Ikat pinggang pramuka dia pakai. Kenapa? Karena tidak ada lubang katanya. Jadi setel. Padahal dia punya pinggang. Semua ada ikat pinggang. Dan ibu-ibu, kamu punya mixer di situ, punya pan roti di situ, punya tacu yang bagus, yang anti minyak, anti gosong, anti itu. Tapi kamu kasih balik, dilapis oleh itu seng-seng yang dihancurkan oleh seroja kemarin. Taruh baru suruh suami, suruh anak cari kayu bakar yang masih mata. Kipas, sampai mata babangka semua. Sementara mixer dan kompor gas dan semua rice cooker dan semua alat membuat masakan kamu simpan di situ sambil kamu minta darah Yesus tentu bungkus lagi. Menghina kerajaan Allah. Padahal di rumah mau bisa potensi bikin kafe. Orang datang di sana, sudut sana ada rujak, di sudut sana ada sate ayam, di sudut sana ada. Nanti saya akan undang saudara tahun depan, saudara datang depan saya akan bikin bar untuk saudara. Bikin apa? Minumannya, yaitu saya bawa dari Turki. Kasih saudara minum teh dari segala macam bunga. Tentu saudara pikir bareng, tapi Bapak Tua mau kasih apa lagi? Enjoy. Belum sampai ke sana, tapi ini kita mesti bahas dulu. Sehingga apa? Datang, bahkan dia bilang demi istri, ini pakaian dia nanti tolong simpan Bapak, karena saya waktu-waktu itu bisa pakai ke gereja. Bayangkan. Oscar Riu datang, Oscar Riu pakaiannya lengkap. Apa Pak? Ini kenang-kenangan waktu lamar pertama dulu.
Mau bagi di orang salah-salah. Bayangkan pakai ada tulis nama di sini Oscar Yu, lalu dia pakai bikin kasus. Oscar Yu bikin kasus. Jadi serba salah. Tapi saya ajar saudara, ada bagian-bagian yang tidak perlu dikasih. Kalau mau dikasih, robek nama di situ. Enjoy, nikmati. Pakaian saudara yang kasih. Semua. Enjoy, makan juga nikmati. Tapi dia merasa, sambil dia lihat ini ayam, piara ayam. Piara apa saudara? Piara. Ini istri mau makan, dia beli ayam yang kimia warna putih itu saudara kasih. Dia ini makan tepaha bagus, katanya begitu. Tapi itu dia punya ayam yang campuran antara Bangkok dan Filipina, melahirkan anak pulsamau. Dia simpan di situ. Bahkan saudara yang kasih, orang mencuri ayamnya, dia berdoa berkati pencuri. Tapi anaknya makan ayam, dia bilang pilih rumah sakit, ini kepada Allah. Itu mental apa saudara? Miskin. Saya bilang kepada istri, dulu kalau saya masih suka makan, sekarang saya suka RW ayam, RW bebek. Tapi dulu RW yang lain, itu anjing-anjing saya itu gumuk semuanya. Saya lagi main-main, saya bilang Elvis ini Pak. Elvis belum datang waktu itu, 20 tahun yang lalu. Saya bilang Jeffrey, ini bagus Jeffrey. Tapi caranya bagaimana? Kita mama, ini anjing, ini penjahat, tukang bagigi, tukang ada, bahkan ada sakit. Ibu Mes bilang bosong ator, saya sudah. Saya bilang, Jeffrey kasih ama di sebelah. Ama di sebelah itu ama di sebelah di asrama. Lalu kita makan. Babi itu 20 tahun belakangan ini saya sudah dilarang oleh dokter untuk ukur-ukur babi. Saudara makan babi maksudnya. Kalau tidak itu setiap minggu pesta babi. Enjoy. Kenapa? Karena kalau piara gemuk-gemuk itu apa? Bakteri datang atau itu penyakit datang, dorang mati. Sudah mati baru jual murah lagi. Siapa mau beli daging murah? Lalu ada yang tanya, ini mati kau hidup punya? Yang kau jual sudah mati sudah, maaf lah ya. Mental miskin bikin orang penipu, bikin orang kikir, bikin orang mati sebelum mati. Kenapa? Karena aduh dia punya uang dong, seri-seri semua mati semua. Uang dari zaman Soekarno, beli Garuda tahun 50, masih ada dia simpan sampai sekarang. Dia simpan itu uang, simpan sampai orang tukar uang dan sana ada uang, padahal uang ada banyak. Dia bermentalnya apa? Oma miskin, teo miskin, opa miskin. Padahal dia rumahnya itu punya kemungkinan jalan bikin karpet. Saudara, kalau kamu punya pohon 200 pohon, 10 pohon kamu potong saja, lalu beli baju, kamu bisa nikmati itu. Yang sisa kamu bisa bagikan orang miskin, bukan? Ini sudah tidak kasih orang miskin, dirinya sendiri miskin juga. Dia kikir luar dalam. Apa saudara? Itu kalau dia minum teh sampai teh su pucat, sampai teh punya bungkusan su habis semua. Baru dia mama tolong doakan supaya nanti ada mujizat. Keterlaluan sekali itu. Enjoy. Itu sapi 50 ekor jual 2 ekor 15 juta. Kamu online beli pakaian di Hong Kong, di Cina, di Lazada, di CP HP itu apa? CP Hopi apa? Shopee. Enjoy. Amen. Hari ini pakai dasi kupu-kupu, besok pakai dasi katak, lusa pakai dasi lidah mertua. Enjoy. Saya bilang kepada saya pendeta tadi, lu pakaian dong bagus-bagus, datang seperti orang duduk di samping penatua lagi model begini. Lu pakaian dari Levi's, dari Giordano lagi, semua tuh macam-macam. Kalau kamu tampil sampai orang tidak tahu kalau kamu tuh punya anak. Tapi disimpan di situ. Karena saking sayang, dia minta supaya nengah pun jangan makan, gak bisa. Yang kekal adalah firman Allah dan kerajaan Allah. Kenakan itu. Yang lain hanya sambil lalu saja. Nikmati, enjoy. Dia pun selimut dong tuh saudara. Bikin yang mantap-mantap, yang bagus-bagus. Kalau udah bosan selimut timur, pakai selimut dari Cina. Amin. Bikin yang mantap-mantap, yang kombinasi-kombinasi yang bagus-bagus. Bila perlu kasih anak tidur, suami tidur, pakai selimut Sumba. Selimut sabu yang handmade. Itu suami tidur mimpi jadi orang kaya, saudara. Kenapa? Selimut saja 8 juta.
mimpi pasti 80 juta. Ini suami, istrinya darah Yesus, darah Yesus. Lu pikir itu ada rohani nah? Kok Yesus hanya usir itu nyamuk, usir yang lain. Yang mengerti bisa kasih amin yang luar biasa. Jadi anak bisa makan, pakai, tidur. Apa saudara? Kadang-kadang tidur tuh pakaian selusur, robek kiri kanan baru dia pakai tidur. Baru minta darah Yesus usir nyamuk. Lu pakai pakaian yang bagus, lu order yang bagus sedikit, lalu pakai rapi itu. Cucu-cucu saya sekarang mereka udah terbiasa. Kalau mereka pakai bagus itu biasa. Kenapa? Karena nanti pakaiannya akan sesak. Jadi habis mandi Ipi bilang, Pop, yang mana lagi? Kadang-kadang saya bilang, pakai ini. Kenapa? Kan lupa Adi masih ada. Jangan, lupa Adi ada berkat sendiri. Kadang-kadang kita irit kakak, lalu kakak tidak bastel, datang Adi bastel. Tapi waktu Adi bastel sudah lapuk semuanya, sehingga Adi bakal kerak. Oke? Jadi mulai dari sekarang pulang, apa saudara? Makan, tidur, pakai apa? Enjoy. Dan sudah mati bertaruh di pakaian dinas di situ, pakaian seragam di situ, sepatu di situ. Masih hidup taruh sepatu yang lama-lama, sepatu Big Boss dia pakai, tapi mati taruh yang Giordano yang kulit asli. Jangan saudara, enjoy. Amin. Jual itu sepadi sedikit, kau beli pakaian yang mantap-mantap. Kalau hijau tuh langsung hijau. Bila perlu singer-singer sudah siap sekarang mulai order baju yang nanti kalau menyanyi situ pohon terang semuanya. Sambil jemaat pegang lilin tinggal bakar di baju-baju itu saudara. Saya enjoy ngajar ini karena saya mesti latih saudara. Pilih warna yang baik. Caranya pilih warna itu apa? Rumah lihat atas, lihat bawah, lihat samping, klop. Baru bagus. Jadi ini PDI atau PKB? Perpaduan P3. Enjoy, nikmati. Itu ayam pulang nih pasti suami ini hari don semua serbu beta sudah. Bunuh itu ayam. Nikmati, bikin RW ayam, opor ayam, gado-gado ayam, semuanya. Mie ayam, nasi goreng ayam, semuanya ayam habis. Asal tidak jadi ayam. Oke, yang ketiga apa? Come on, cepat. Baca kuat, 2, 3. Tidak mampu untuk hal yang besar. Mama, walaupun kau makan begini, asal di surga makan 1 buah sama malaikat punya 100 tahun bedengan di YouTube. Kenyang. Dia tidak mampu lagi menghadirkan makanan yang enak, pakaian yang enak. Tidak pernah. Mungkin istrinya hanya itu, Pak, kau sudah tinggal lama di lereng. Akhir zaman ini biasanya gunung-gunung itu mengalir semua Bapak. Kau bisa pindah kok. Mama mau pindah-pindah sama beta, dia stay di sini. Pakai bahasa Inggris, beta stay di sini. Wih, bahasa Inggrisnya hebat, tapi mentalnya miskin. Tidak berani untuk memutuskan hal-hal yang besar. Kamu bisa jadi pemimpin, kamu bisa jadi kaya, kamu bisa jadi pengusaha, pengusaha. Oleh tanda tangan kamu banyak orang nasib berubah. Bisa. Jangan. Nenek ada pesan begini, jangan, nanti sombong. Dia lebih percaya nenek moyang daripada firman Allah. Saudara lihat, mereka tidak mampu untuk merubah situasi. Dan yang berikut saudara, lihat. Yang kedua apa? Ini dia. Yang kedua apa? Nah, enjoy life. Enjoy life itu apa? Yang pertama ini. Apa? Menemukan panggilan hidup, karunia dan talenta. Sehingga apa? Menikmati semua proses dalam mengaktualisasi karunia dan talentanya. Wow, anak-anak tahu mau jadi apa. Sehingga bapak biaya pun tidak takut-takut karena dia tahu ini anak jadi ini. Saya banting tulang, lap keringat. Asalkan you jadi seperti talenta, passion kamu, anugerah, karunia untuk kamu hidup. Orang enjoy, anak-anak juga belajar asik. Ketemu bapak enak, ketemu mama enak. Kenapa? Karena mereka belajar apa yang mereka mau, mereka hidupi apa yang mereka hidupi. Kalau tidak mereka merasa, mama sudah berjuang berdiri satu kaki, bikin bunga, bikin kue di rumah, di kantor belum lagi bos suruh kiri kanan. Hanya untuk dia dapat ini. Nah, anak-anak
berserjana, tapi mereka punya mengidap rasa bersalah kepada mami, kepada papi. Apalagi orang tua kasih emosi, lu tahu kesannya beta begini karena lu. Satu hari orang tua itu, ibu dia foto barang-barang di tengah lapangan hanya ditutup oleh tenda saja. Lalu anaknya, mami kenapa kok rumah sudah jadi begini? Dia bilang, kalau perbuatan kok tinggal di tenda ini. Maksudnya mendidik anak tapi dengan mental miskin. Mereka tidak mampu untuk menemukan. Itulah sebabnya paling pertama Anda harus temukan karunia dalam dirimu dan anak-anak cucu-cucumu. Dan mereka bisa enjoy. Yang kedua, saudaraku yang kasih, mampu membuat keseimbangan dalam mengatur semua area kehidupan sehingga hasilkan sukacita. Apa itu sukacita? Menikmati hidup atau nikmat sejati, sukacita. Wow, keseimbangan. Keseimbangan itu apa? Hari tertentu perlu libur, dia libur. Perlu makan yang supaya santai, dia masak yang enak. Tapi juga dia ingat tuh, kalau ada 4 legasi, mam, tolong atur uang walaupun sedikit. Tapi kita support pendidikan, kita support kesehatan, kita support dapur kota, datang belanja di TB Mart. Oh ingat jangan lupa. Oke, kita support kesehatan, kita support transportasi go segala macam. Nah, jadi sambil dia melakukan pekerjaan Tuhan, mensupport pekerjaan, dia enjoy. Dan nanti Anda tidak akan pernah mengalami kekurangan, percayalah. Karena Tuhan mau supaya kita menjadi pengatur yang baik. Katakan, saya pengatur yang baik, pengelola yang baik. Ya, jadi saudara lihat, dia punya keseimbangan. Waktu memberi, dia memberi. Waktu untuk dia bilang tidak, saya batasi untuk kasih ke sana. Karena saya tahu ini kehendak Tuhan untuk saya fokus di sini. Sehingga orang tidak manipulasi, ini tante suka memberi, ini om suka memberi, ini keluarga dong murah hati. Jadi dia mulai kirim gambar menangis, kirim susah-susah baru. Dia bilang, beta mau telepon WA sama pulsa sonara, beta bisa datang ke rumah, kok datang lalu menangis, kasihan-kasihan. Karena apa? Dia tahu keluarga ini bisa dimanipulasi dengan air mata dan muka kasihan. Tapi karena dia sudah terbebas mengatur, dia bilang, maaf boleh makan, minum, dan ini sedikit transportasi untuk bayar ojek. Tapi sekian juta kami belum bisa genapi. Kenapa? Karena dia tahu, sekalipun itu ada air mata di sana, tapi dia tahu bahwa Tuhan sudah membawa. Kalau Tuhan suruh dia satu beban, tidak mungkin Tuhan bawa lagi yang lain. Tuhan tidak pernah membingungkan, amin? Amin? Itu. Sehingga orang tahu, orang mau datang tipu-tipu dengan kita, tanda kutip, mereka keluarga bisa ditipu-tipu, apa namanya? Orang itu sangat peka dengan roh. Kenapa? Karena mereka punya keseimbangan. Saat makan-makan, saat puasa-puasa, saat berdoa-berdoa, saat berdosa tidak berdosa. Nanti kan kita mesti seimbang antara surga dan dunia, antara doa dan dosa. No way. Nah, jadi saudaraku yang kasih, kita mampu menikmati sukacita. Oke? Enjoy. Percaya bahwa Anda bisa punya roda 2, roda 4. Amin. Roda 4. Bisa pakai helm, bisa pakai jaket, bisa tidak pakai helm, pakai jaket, tapi tetap pakai masker dalam kendaraan. Bisa. Atur waktu. Semua orang punya kesempatan 24 jam, tangan yang sama, jari kaki yang sama. Kenapa yang lain bisa mengalami perubahan hidup? Dulu saudaraku yang kasih, kita belum ada punya tangki air segala macam. Kita dorong dengan kereta dorong. Dorong saudara. Saya lihat teman Ami dan kawan-kawan itu dorong naik dari gunung. Oh, dalam nama Yesus Tuhan kuatkan. Lalu saya bilang, percaya kita akan berubah, kita akan berubah. Kita tiba-tiba dapat saudaraku yang kasih pick up lagi. Saya lihat itu pick up masih ada sampai sekarang. Kita beli pick up lagi. Semua orang saudaraku yang kasih, saya suruh maksudnya semua orang tuh di sekitar kita punya area sana bisa nyetiri saudaraku yang kasih. Satu hari Anton Bani suruh dia nyetir di perokok-rokok apa kota gepe soalnya talapas dia pun tawa. Kota tengking sampai 1 jam baru talapas. Hampir putus saudaraku yang kasih. Semua tiba-tiba lagi saudaraku gerobak hilang, semua hilang. Beriman, lalu kita dapat tangki air. Amin. Berubah, kita memanage, kita bisa atur. Lalu saya lagi berdoa supaya ada sumur bor di rumah. Kemarin gagal, saya minta setelah saudara datang, Ferdi dengan lugu, dia, Mas ini sumur ada air ya Mas, saudara air. Lalu Mas, maaf Pak sudah gagal di rumah bukan? Saya bilang, Mas tidak, kalian percaya. Oh tidak bisa, datang saja Mas. Begini saja,
Nanti mas saya tanggung semua ongkos, kalau gagal bayar gagalnya, tapi kalau berhasil saya lanjutkan pembayaran. Mas bilang oke deh. Kenapa? Karena Tuhan tidak memanggil saya untuk gagal, tapi untuk berhasil. Amin. Saya tidak takut dengan kegagalan. Katakan, saya tidak takut dengan kegagalan. Sehingga bikin rencana yang indah. Amin. Jangan ketemu tua. Tua berapa? 60, itu baru setengah jalan. 40 baru 3/4. 17, aduh, itu baru mimpi belum bangun. Amin. Jangan takut. Apalagi yang ketiga. Ini dia. Memanfaatkan semua sumber-sumber. Apa itu sumber? Uang, harta benda, ilmu, jabatan, kesempatan, dan lain-lain. Fasilitas, alat. Untuk apa? Menjadi berkat bagi orang lain. Untuk kemudahan hidup dalam mencapai tujuan dan rencana Allah. Kalau kamu bisa ganti HP center, ganti yang terbaik. Sekarang sudah 2 layar, buka lagi begini. Biar buka kamu kelihatan lebih bagus. Waktu selfie. Gunakan itu manfaat semua. Fasilitas-fasilitas dipakai untuk apa? Kemudahan. Anda bayangkan kalau HP muncul 2050, tidak pakai lagi bukan? iPad, phone, muncul 2050, tidak laku lagi. Sekarang ini ada untuk apa? Gunakan fasilitas. Tapi kita tidak bertuhankan dan dikuasai oleh fasilitas. Lihat, untuk apa? Mencapai tujuan dan rencana Allah. Katakan, semua sumber saya pakai untuk capai tujuan Allah. 2, 3. Itu punya konotasi yang luas. Kamu bisa bikin rumah yang bagus, taman yang bagus, kamu bisa punya pakaian yang bagus, kamu bisa punya motor, mobil yang bagus, HP yang bagus, sekolah anak yang bagus, tidak berdosa, tidak salah, karena Anda tahu saya diberkati, menikmati hidup, enjoy life, tapi saya juga tahu ingat orang lain. Haleluya. Jiwa yang bersemangat untuk apa? Menjalankan hidup dengan berlandaskan pengharapan akan janji-janji Tuhan tergenapi dalam hidup kita. Oh, semangat. Bangun pagi antusias. Walau dia menyanyi halo-halo Bandung, rayuan Pulau Kelapa, tapi dia rasa Allah hadir. Dan yang berikut ini dia, miskin di hadapan Allah. Katakan, miskin di hadapan Allah. Nah, miskin di hadapan Allah itu artinya apa, saudara? Miskin dalam apa? Roh. Saudara mesti tahu itu. Sebab kata miskin di sini dalam konteks ini dia. Kata miskin dalam konteks ayat di atas itu tidak berbicara miskin materi. Bukan miskin materi yang Yesus maksudkan. Tapi agamawi telah menafsirkannya sehingga berkata, walaupun miskin di dunia, tidak tahu sambungnya. Walaupun miskin di dunia, asal kaya di sorga. Kenapa? Karena ayat ini salah tafsirkan. Bukan miskin uang, miskin harta, miskin benda, bukan. Miskin dalam roh. Apa artinya itu? Saudara, sebab kasihan kalau orang kaya tidak bisa masuk surga karena mereka punya banyak barang. Pasti tidak ada orang yang mau menjadi orang Kristen. Kenapa? Karena begitu dia jadi Kristen harus miskin. Sementara dia punya uang, punya harta berlimpah, punya usaha yang ada di mana-mana. Menggurita. Allah tidak ingin umatnya miskin. Yang percaya katakan amin. Miskin apa? Miskin materi. Miskin ilmu. Tuhan tidak inginkan itu. Tuhan mau supaya kita berlimpah jasmani rohani. Berlimpah dalam jasmani rohani. Coba katakan 2, 3. Berlimpah dalam apa? Yes. Nah, miskin yang dimaksud ayat di atas tadi kita baca Matius 5 adalah berbicara tentang sikap hati. Sikap hati yang miskin apa Allah? Artinya sikap hati yang tidak memiliki apa? Kepentingan, tidak memiliki motivasi atau tujuan apapun untuk menodong Tuhan, mengintimidasi Tuhan. Enggak. Dia bilang, Tuhan, saya benar-benar nggak punya apa-apa. Saudara lihat, dengan kata lain hanya Tuhan satu-satunya penolong. Tuhan sumber dia. Makin dalam, makin miskin dalam roh, berarti dia mengakui bahwa benar-benar dia membutuhkan sesuatu di hadapan Tuhan. Ciri-ciri orang yang miskin di hadapan Allah adalah dalam semua keadaan dia bergantung kepada Tuhan dan membutuhkan Tuhan. Katakan bergantung kepada Tuhan dan perlu Tuhan. Come on. Ya, itu catat itu. Saya bergantung kepada Tuhan, saya perlu bergantung dan perlu Tuhan. Itulah miskin dalam roh.
Catat, jangan pernah lupa itu. Renungkan. Matanya selalu tertuju kepada Tuhan untuk meminta belas kasihan, anugerah, dan pertolongan Tuhan. Hanya Tuhan satu-satunya menjadi sumber pertolongan. Orang yang memiliki sikap hati seperti ini, miskin di hadapan Allah, adalah orang yang mempunyai kerajaan sorga. Kita jangan bangga dengan harta duniawi, karena semua itu tidak kekal. Tidak dibawa mati bersama kita. Itu bisa ditaruh di dalam peti dan kuburan kita, tapi kita tidak akan pernah bawa hal-hal materi dunia ini. Semuanya sekalipun didapatkan dengan kekuatan tangan kita, tapi sesungguhnya itu semua kita tidak akan bawa pergi keluar dari dunia ini. Ayub 15 ayat 21 dan 2 dikatakan, manusia yang lahir dari perempuan, singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang, lalu layu. Seperti bayang-bayang ia hilang lenyap dan tidak dapat bertahan. Umat Tuhan, hidup kita di dunia hanya sementara. Yang setuju katakan amin. Seringkali pemikiran-pemikiran kepemilikan harta dunia dan semua jenis itu mempengaruhi kita, sehingga membuat kita terikat. Semua ini hanyalah sebuah fasilitas atau alat yang memberikan dan memperlengkapi dan membantu kita dalam mencapai misi kita di dunia. Katakan, harta dan uang alat untuk mencapai misi Tuhan. 2, 3, come on. Yes. Karena itu semakin banyak harta dan banyak uang, tanya, misi apa yang harus aku kerjakan? Karena tidak banyak uang dengan tidak banyak uang tetap makan satu hari berapa kali? Ada sekarang dia tidak mau 3 kali lagi, 2 kali. Jam 10 dia makan yang terbaik. Sore jam 5 sampai 6 dia makan yang terbaik. Ketika dia mau tidur jam 9 perutnya ringan. Begitu tutup mata, bangun pagi badannya ringan. Gizinya standar. Tidak 3 kali lagi. Padahal dia punya perdagangan bisnis kuliner. Dia punya sawah. Dia punya harta, bisa order makanan dari mata penjuru. Dia bisa sewa chef datang masak. Tapi dia sudah tahu semuanya itu. Nah, ada sebuah ilustrasi. Seseorang datang menginap di hotel. Ketika dia taruh kepala di atasnya, dia nginap hanya beberapa hari saja. Malam pertama, ketika dia sandarkan kepala, lonjorkan kakinya di atas hotel itu, lampu tidak bermerek. Dia lihat gordennya, gorden tidak bermerek. Lihat tempat tidurnya, nggak empuk nih. Dia lihat lantai-lantainya, karpet sudah lusuh. Dia lihat temboknya, catnya nggak bertahan. Lalu saudara dia inisiatif, ganti lampunya yang termahal, cat temboknya di ruangan itu dia ganti, spray dia ganti, tempat tidur dia ganti. Lantai dia cari tukang yang kerja karena dia pergi bisnis 8 jam, dia bilang pulang ini sudah mengganti marmer. Datang malam sudah ganti marmer semuanya. Telepon di situ yang angkatan dia ganti semua dengan wireless tanpa kabel. TV yang kecil dia ganti, yang ketikar saudara. Sebagaimana besarnya tempat tidur demikian TV-nya. Semua ganti. Tapi hari terakhir telepon dari resepsi, Anda harus check in. Karena dia sebagai apa saudara? Tamu. Bukankah dunia ini tamu? Saudara tamu di dunia ini? Yang nanti diproses wujud baru bisa menjadi penguasa dunia. Sekarang belum bisa. Sekarang dilatih mentalitas. Nah kita seringkali saudara terlalu berfokus kepada barang-barang dunia. Minggu keberapa saya katakan, barang yang bisa dibeli tidak boleh merusak hubungan kita. Amin saudara. Hubungan dengan siapa saja. Dengan tetangga sekalipun. Ini tetangga punya air cucian masuk. Saja tetangga bilang ini air ini mengandung vitamin tinggi. Karena toge-toge besar ke Filipina. Tapi langsung kita cormati. Lalu tulis di situ. Ingat karma Ahok. Karma Ahok. Dia bawa sampai dia punya siapa yang bikin saya mensolimi. Saya punya pagar rumah. Dia akan kena nanti. Lalu Habib bilang tunggu ketemu di akhirat saja. Tidak ada begitu saudara yang kasih. Dia bermentalitas saya pengelola semuanya ini. Kita tidak bermental seperti orang yang datang nginap di hotel itu, bukan saudara?
Yohanes 15 ayat 19 berkata seperti ini. Sekiranya kamu dari dunia ini, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu, saudara dari mana? Bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia. Sebab itu, saya harap Anda sudah lupa membenci. Saya harap apa? Penatua bilang apa? Penatua harap supaya jemaat apa? Lupa. Bahkan dia sudah rubah itu benci menjadi benar-benar cinta. Wah. Sehingga dia tiap kali sudah niat untuk benci orang itu tidak kasih minum, tahu dia bawa teh botol dan Coca-Cola juga. Karena dia benci. Benci itu apa, Ibu? Saya tanya Ibu, kok Bapak yang semangat lagi? Apa itu Bapak? Weh, berarti laki-laki membutuhkan cinta, ibu-ibu, tolong. Saudara, Anda pernah membenci? Benci syaratnya adalah penolakan. Betul ya saudara? Begitu benci, besan suka, besan, demikian pula di dunia ini. Tesnya bagaimana? Nanti kalau sudah beres-beres semua. Tapi sekarang ini shopping sudah di tangan. Betul toh? Online. Lihat ini. Ini jam beta benci. Ini sepatu pantofel beta benci. Ini lips ini. Mama Siris aku merah lebih natural. Kalau ada ibu-ibu begitu, bapak-bapak kasih dia uang banyak-banyak. Soalnya akan habis. Percaya. Kok lips saja bilang siripina? Tes. Bukan berarti saudara tidak suka belanja online. Belanja online lebih bagus, lebih hemat mungkin. Tapi saudara lihat, Anda bisa tes motivasi. Sehingga kita tidak menjadikan dunia ini sahabat kita. Bahkan dunia membenci kita. Kenapa? Karena prinsip-prinsip yang dunia tawarkan dalam semua area, kita tidak setuju. Akhirnya dia membenci. Bahkan dalam Lukas 14 bilang apa? Coba lihat. Lukas 14:33. Demikian pula tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak kuat baca, melepaskan dirinya dari berapa banyak? Berapa banyak? Apa yang terjadi? Walaupun namamu Matius alias Yohanes. Yohanes alias Petrus. Petrus alias Bartolomeus, Bartolomeus alias Yudas, Yudas alias Elia, Elia alias Elisa, Elisa alias Eli, Eli alias Dorce. Kamu tidak bisa jadi murid Tuhan kalau tidak bisa melepaskan. Ini orang baru mau datang saja bilang, mau pinjam apa lagi? Kan lu pikir, beta mau bawa kasih uang, mau pinjam apa? Semua orang dia pinjam seperti dia the owner of the world. Semua supermarket dia punya, semua sembako dia punya, tanah juga dia punya, semua sampai oksigen pun dia bilang, lu jangan bernapas, itu dia punya. Enak lah. Saudara lihat, melepaskan milik itu artinya apa? Kamu boleh menikmati tapi tidak dikuasai. Boleh punya TV besar tapi jangan nonton sepanjang hari TV terus. Walaupun paketmu gratis, tis. Kamu tidak dikuasai. Ini dulu masih miskin, datang gereja tepat waktu. Begitu sudah ada motor, kenapa lu datang gereja? Pak Pendeta, kau beda cuci motor. Begitu datang gereja, karena sawah baru dapat sawah, karena kumpul uang, bahkan uang pensiun beli sawah. Kenapa lu datang gereja? Ini Rote bilang, Bapak Pendeta, beta pun kaki ada di sawah, tapi gereja ada, hati ada di gereja pemimbar. Bapak tahu kesana, Bapak rasa kesana, tidak otak. Beta dari situ bilang amin toh. Ini Rote dan terlalu. Saudara, no. Katakan, semua saya pegang dengan tangan terbuka. 2, 3. Dia ada simpan uang, mau Tuhan bilang tarik, dia lepas. Haleluya. Ratapan 3, saudara mesti kenyang dengan ini. Ayat 22-24. Kasih Tuhan kekal abadi. Ini terjemahan yang bahasa Indonesia sehari. Kasih Tuhan apa? Kekal abadi. Rahmatnya tak pernah habis, selalu baru setiap pagi. Tuhan setia sekali. Tuhan adalah hartaku satu-satunya. Karena itu aku berharap kepada harta.
Kalau Tuhan menjadi hartamu, engkau lupa uangmu ada berapa. Engkau lupa emasmu ada berapa. Sertifikatmu ada, engkau lupa. Karena Tuhan terlalu besar untuk dinodai dan dipengaruhi oleh dunia ini. Bisa kata amin yang luar biasa? 2. Menjadi miskin di hadapan Tuhan artinya kita melepaskan segala yang kita miliki di dunia ini dan menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya harta. Kalau dia menyanyi apa? Engkau Yesus, you are the diamond of my life. Matius 5 ayat 3 tadi berkata, tetapi dunia bilang apa? Berbahagialah orang yang kaya raya, karena mereka lah yang punya kerajaan dunia ini. Mazmur 86 ayat 1 kita baca. Mazmur 86 ayat 1, Daud, perhatikan, dia bilang begini, sendengkanlah telingamu ya Tuhan, jawablah aku, sebab apa? Raja Daud tidak terikat dengan jabatan harta miliknya, karena dia menyadari bahwa hanya Tuhanlah yang sanggup memenuhkan hidupnya, bukan yang lain. Menjadi miskin hadapan Tuhan artinya kita melepaskan segala milik kita di dunia ini dan menjadikan Tuhan sebagai satu-satunya harta kita. Artinya kita menjadi pengelola yang bijaksana. Ini orang pinjam motor, pulang bensin tidak pernah isi di tangkenya. Nah, lain kali kalau dia pinjam saudara boleh kasih, tapi kasih tahu dia, lo kalau pakai tolong pulang isi bensin. Itu Anda bertanggung jawab. Untuk apa? Dia juga kalau dia seorang lain punya juga kan bayar toh. Nah, saudara tidak bayar, kasih dia 1 hari hanya isi bensin. Ini sudah kasih isi bensin, pulang datang dia maaf, ban beda buka ganti ban lama. Maaf, kaca spion beda ganti kaca spion. Semua dia ganti. Maaf, motor Honda asli besok ganti dari Cina, tapi gas bunyi sama. Gak ada begitu. Kita menjadi pengelola. Ini orang tukang tipu. Kalau dia pinjam, lo bayar jangan kasih dia. Kasih dia, ini dia pinjam 50 ribu, lu pulang. Kenapa? Karena kita tahu mentalitasnya. Kita bukan obral, bukan. Tapi kita mendidik orang. Amin saudara. Sehingga kita jual makanan semurah-murahnya berapa? 5.000 rupiah. Selebihnya kakak beruntung karena kakak yang menentukan harganya dan kakak sudah memberkati orang lain. Oh begitu kok. Dia cabut 50.000, 100.000, bahkan jutaan dia kasih. Kenapa? Karena kita mengelola yang baik. Saudara, justru orang-orang yang demikian yang mengandalkan Tuhanlah mereka yang dipercayakan banyak hal. Bukan berarti saudaraku yang kasih kita berhenti mengembangkan diri. Kita harus miskin. Asal Anda jangan miskin ilmu, jangan miskin karakter, jangan bermental miskin. Jangan miskin persahabatan, jangan miskin hubungan. Itu semua adalah kekayaan sejati saudara. Bayangkan saudara, dia begitu rendah hati. Kamu profesor? Tidak. Kamu bisa apa? Tidak bisa apa-apa. Mau jadi rektor? Tidak bisa. Kamu ahli ekonomi? Tidak. Kamu tinggal di mana? Di Pulsa maupun belakang. Kamu bikin apa? Saya mau lamar jadi direktur sini. Tidak bisa. Kenapa? Karena dia kelihatannya bikin bodoh. Padahal sebenarnya dia harus kasih tahu. Saya profesor, saya mampu ini, saya ahli ekonomi, saya ahli hukum. Begini. Dengan rasa hormat, keputusan ada di tangan Bapak. Menerima saya atau tidak. Itu orang yang miskin, tetapi menempatkan diri pada koridor lagi. Pada apa? Properly, tepat. Sehingga orang tuh bisa, bayangkan kalau semua orang miskin habis. Orang timur miskin, ilmu miskin, semuanya kaya utang. Kaya kredit. Buka otak kredit, tutup otak kredit. Pakai kaos kaki kredit, lompat-lompat bunyi kredit. Mati juga apa? Kredit, pelan-pelan, mati dari kiri, kanan, turun sampai di leher, sampai di kaki, baru terakhir, bye-bye, anggaran mahal. Tidak. Jangan biarkan diri kita menjadi orang yang miskin dalam karakter yang baik, miskin pengetahuan, miskin skill, miskin hubungan, dan persahabatan. Amin. Itu kekayaan kita. Inti keseluruhan pengajaran Tuhan Yesus di sini. Perhatikan baik-baik. Inti yang Yesus ajarkan di sini, ini akan memberikan kepada kita wawasan yang benar tentang miskin di hadapan Allah. Intinya adalah Matius 5 ayat 17 dan Matius 5 ayat 23. Nah, saudara masih ingat
Matius 5 ayat 3 tadi bilang apa? Lu keluarkan itu dulu. Matius 5 ayat 3 tadi bilang apa? Masih ingat? Ini kelanjutan pengajaran Yesus. Jadi tidak titik miskin. Diajarkan supaya mereka punya pengertian yang benar. Maka dia bilang dalam Matius 5 ayat 17. Sejak waktu itulah Yesus memberitakan. Baca 2-3. Bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Dia bilang kerajaan surga sudah dekat. Respon dia. Bertobat artinya ubah pikiran. Dari duniawi menjadi rohani. Dari setan menjadi Tuhan. Dari hantu menjadi Tuhan. Robah. Itu bertobat artinya robah pikiran kamu. Lalu Matius 5 ayat 23. Yesus pun berkeliling seluruh Galilea. Ia mengajar di rumah-rumah ibadat. Dan memberitakan apa saudara? Memberitakan apa? Apa? Hah? Injil apa? Ya, Injil kerajaan Allah. Dia tidak bilang Injil kemakmuran, Injil kesembuhan, Injil keselamatan, bukan. Tapi Injil artinya apa? Berita, kabar baik tentang kerajaan Allah. Nah, mau tinggal dalam kerajaan surga berarti kita harus mau menaklukkan diri, ego kita, kehendak kita, pikiran dan apapun juga dalam diri kita kepada kedaulatan kuasa Tuhan Yesus. Itu yang namanya kurios, penguasa tunggal. Ini syarat untuk kita masuk kerajaan Allah. Tadi saudara masih ingat, miskin di hadapan Tuhan adalah ciri pertama kehidupan anggota kerajaan Allah. Miskin di hadapan Tuhan atau miskin dalam roh adalah apa saudara? Ciri pertama anggota kerajaan Allah. Mau masuk dalam kerajaan Allah syaratnya apa? Miskin. Mau memiliki kerajaan Allah syaratnya apa? Miskin. Nah, lalu Yesus berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Nah, saudara mesti tahu, pada waktu Yesus mengajarkan miskin di hadapan Allah, berbahagialah mereka yang miskin di hadapan Allah, miskin dalam roh, bergantung kepada Tuhan. Kata miskin itu sendiri pada waktu itu, umat di Yahudi, mereka dalam keadaan tekanan kemiskinan karena mereka dijajah oleh orang-orang Romawi. Kerajaan Romawi menjajah orang Yahudi sampai mereka miskin of miskin. Sehingga pada waktu Yesus berkata berbahagialah orang yang miskin, itu tidak berarti Yesus menarik simpati untuk orang lebih mensuh. Oh, dia ngerti, dia ini simpati dengan kita, dia ngerti kita, dia tuh tahu keadaan kita, makanya dia bilang miskin. No, Yesus tidak menjadi pengikut. Karena waktu itu orang miskin, lalu dibicara soal miskin bukan dia mendapatkan dukungan, tapi dia lagi mengajarkan kepada mereka dalam bahasa asli dikatakan berbahagialah orang yang miskin dalam roh. Materi bukanlah hal yang utama. Katakan demikian. Materi apa? Itu yang diajarkan Yesus dalam Matius ini. Bahkan dalam bahasa Indonesia sehari-hari bagus. Coba saudara baca ayat ini. 2, 3. Coba baca. Berbahagialah orang yang merasa tidak berdaya dan hanya itulah orang miskin. Haleluya. Berbahagialah orang yang miskin hadapan Tuhan bukan secara status, tapi kesadaran. Coba katakan kesadaran. Kesadaran bahwa saya orang berdosa yang dibenarkan oleh Allah, bukan dengan kebaikan perbuatanku, tapi karena saya menerima anugerah hadiah pembenaran itu. Saya punya kesadaran. Sehingga dia tidak bermentalitas miskin. Dia bermentalitas orang yang dibenarkan. Miskin dalam roh berarti memiliki hal-hal ini. Apa yang dia miliki? Yaitu memiliki penilaian yang rendah hati tentang diri kita sendiri. Dia sadar bahwa segala kemampuan otak saya, kecakapan tangan saya, kemampuan saya, semua yang saya punya semata-mata pemberian anugerah kepercayaan. Haleluya, amin. Uang adalah alat untuk saya mengaktualisasikan iman saya. Harta, jabatan, gelar, posisi adalah alat untuk saya menunjukkan Allah baik dalam hidup saya kepada masyarakat. Kata amin yang luar biasa? Yes. Kesadaran bahwa miskin rohani akan melawan keangkuhan. Dia tidak mempertahankan kemauannya sendiri. Nah, orang-orang
merasa dirinya miskin dalam roh, di hadapan Allah akan berbahagia. Itu yang Yesus katakan. Dan ada beberapa. Yang pertama, karena ada kebahagiaan yang nyata dirasakan mengalir di hati kita. Kita merasakan ada sesuatu yang mengalir kebahagiaan karena kita tahu. Saya hanya diberikan kepercayaan. Haleluya. Saya menikmati semua yang dipercayakan kepada saya. Dia dijauhi dari perasaan pongah dan besar kepala, merasa bahwa orang Kupang bilang, kau betana. Tidak. Yang kedua, mewarisi kerajaan Allah. Anda berbahagia, aku berbahagia. Karena apa, saudara? Mewarisi kerajaan Allah. Saya sudah bilang kepada saudara kan, saya akan khotbah ini 1 dekade ke depan. Dalam semua aspek kehidupan kita. Dari bumbu masak, tempat tidur, sampai singgah sana. Sampai atap rumah, pinggir rumah, dan sampai lubang kubur. Dan dibangkitkan kembali. Dan memerintah bersama dengan Yesus. Amin. Saya akan khotbah semuanya itu nanti. Semua aspek kita temalikan semuanya. Ibrani pasal yang ke-12 ayat 26. Waktu itu suaranya mengguncangkan bumi. Tetapi sekarang ia memberikan janji. 2, 3. 1 kali lagi. Aku akan apa? Menggoncangkan bukan hanya bumi saja. Langit dan bumi. Katakan langit dan bumi goncang. Tetapi kerajaan Allah tidak tergoncangkan. Ayat 27, ungkapan 1 kali menunjukkan kepada perubahan apa yang dapat digoncangkan. Karena ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Ayat 28, 2, 3, come on, go. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepada Allah dengan hormat dan takut. Wow. Saudara, alasan kebahagiaan orang yang miskin depan Allah, kita akan tutup di sini. Alasan mengapa Yesus berkata, berbahagialah mereka yang miskin dalam roh di hadapan Allah. Tadi jelas bahwa kita memiliki kerajaan Allah. Ada beberapa. Dengar ini. Kita memiliki hak istimewa untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Katakan, saya memiliki hak istimewa untuk masuk ke dalam kerajaan sorga. Hak istimewa mau apa? Masuk ke dalam kerajaan sorga. Alasan yang berikut, yaitu bahwa saya hidup di dunia ini dan menikmati semua yang ada dalam dunia tanpa dikuasai oleh dunia. Yang ketiga, kemiskinan membuat saya nyaman di hadapan Allah. Karena dia berkata, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Kemiskinan membuat saya nyaman di hadapan Allah. Kemiskinan dalam roh. Bukan mentalitas, bukan harta dan benda. Karena semuanya itu adalah titipan, warisan yang Tuhan mau untuk kita transfer, konversi. Semua itu menjadi harta kekal kita di kerajaan surga. Katakan, miskin dalam roh membuat saya nyaman. 2, 3. Kenapa? Daud berkata, aku miskin dan hina. Dia dapat peluk kaki Tuhan, menikmati Tuhan, karena dia tahu Tuhanlah permata hatinya. Haleluya. Amen. Baik.